Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'alahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idfa billati ya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Sadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua. Ya, kita dapat berkumpul tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Dan tak lupa juga bersalawat bin salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sebagaimana datang pertanyaan yang mengatakan, "Ya Ustaz, bagaimana hukumnya kita mengutuk orang yang bersalah? Bagaimana hukumnya Ustaz? Tolong Ustaz jelaskan. Karena kami rasa-rasa tidak sabar rasanya Ustaz. Karena dia menghina Nabi. Katanya Nabi Muhammad itu sebelum munculnya Islam dia beragama Kristen. Yang kedua katanya agama Islam ini belum sempurna. Maka sebab itu kami sangat marah sekali. Maka rasa ingin mengutuk dia. Bagaimana Ustaz? Apakah perbuatan kami termasuk salah? Tolong jelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ini begitu ya. Katanya bagaimana hukumnya mengutuk orang? Ya, bagaimana hukumnya mengutuk orang? Sebenarnya di dalam agama Islam tak boleh kita mengutuk orang. Kita tidak boleh mengutuk orang. Kita tidak boleh membenci orang, ya, tak boleh. Atau kita memfitnah orang, tidak boleh. Kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah dilempar orang dengan kotoran. Pernah. Bermacam-macam orang pernah melakukan terhadap dia. Apa sikap dia? Tetap Nabi Muhammad itu membalas kejahatan orang dengan kebaikan orang. Ya. Kejahatan dibalas dengan kebaikan, gitu maksudnya. Sebagaimana yang difirman oleh Allah Subhanahu wa taala, idfa billati ya ahsan sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Sesungguhnya kami, kata Allah, mengetahui apa yang mereka sifatkan. Jadi kejahatan orang dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau pada saat dulu Nabi Muhammad dilempar orang dengan kotoran apa? Bahkan malaikat sendiri ingin mengatakan, ya Nabi Allah, bagaimana kau seandainya binasakan mereka itu? Nabi Muhammad menjawab, jangan malaikat, karena mereka tidak tahu tentang kedudukan aku. Kalau mereka tuh tahu tentang aku, tidak mungkin dia melakukan aku seperti ini. Jadi orang yang berbuat itu karena dia tak tahu. Begitu juga kata saudara kita ini mengatakan orang itu menghina Nabi Muhammad. Katanya Nabi Muhammad itu sebelum masuk Islam itu katanya agamanya Kristen. Dijelaskan sini pula dia seorang profesor katanya. Ini saya sudah jelas berkali-kali mengatakan karena dia tak tahu, dia tidak paham tentang Islam. Karena mereka itu tidak tahu tentang Nabi Muhammad. Mereka tidak kenal dengan Nabi Muhammad sebenarnya. Saya yakinlah dia beranggapan Nabi Muhammad ini mungkin seperti imam masjid sangkanya itu. Imam masjid jadi imam, sholat zuhur, sholat asar, subuh dan seterusnya. Setelah itu dia pulang ke rumah. Dia sangka gitu Nabi Muhammad. Dia tak terbayang, dia berasa akal mereka karena mereka belum kenal dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu suatu utusan Allah, Rasulullah. Tak ada yang lebih hebat lagi Nabi Muhammad. Begitu maksudnya. Sampai-sampai pula dia mengatakan Nabi Muhammad sebelum masuknya orang Islam ini, sebelum turun Islam, dia beragama Kristen. Itu dah jelas dia taala. Ya.
Islam ini bukan pertamanya Nabi Muhammad, harus kita paham. Islam itu Nabi Muhammad itu berkali-kali dah saya sampaikan, penerus, penyempurna. Sejak lagi Nabi Adam, sejak Nabi dulu, Islam itulah dia agama. Dinul Islam, dinul haq. Dinul haq itu datang dari Allah, dinul Islam. Aturan Allah, namanya dinul Islam, aturan Allah itu. Tak ada aturan Allah yang lain, itulah Islam. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita bermacam-macam, dalam kata lain, sebelum Adam turun ke bumi, Islam dah ada, begitu maksudnya. Aturan Allah itu dah ada. Lahir Adam, baru aturan Allah diberi pada Adam. Kadang-kadang mereka tidak tahu. Ibaratkannya, mana duluan sakit dari obat? Siapa yang bisa jawab? Pasti orang mengatakan duluan sakit. Salah itu. Allah menjadikan obat dulu sebelum penyakit diturunkan. Jadi Allah menurunkan Islam dulu. Aturan dia dulu yang ada. Baru Nabi Adam. Jadi aturan Islam itu lebih tua lagi Adam. Allah yang membuat aturannya. Begitu. Jadi mereka itu tidak tahu katanya Islam itu bermula Nabi Muhammad. Jadi kalau bermula Nabi Muhammad sebelum wahyu berarti Nabi Muhammad itu Kristen katanya. Nabi Muhammad itu orang yang disuci Allah. Orang yang sudah diprogram Allah, ya, menyempurnakan Islam. Wallazi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din. Allah katakan untuk memenangkan, Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk memenangkan liyuzhirahu. Liyuzhirahu itu menghadirkan atau mengunggulkan dinul Islam ini di atas segala agama yang ada. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak suka. Gitu ya. Allah programkan demikian untuk membawa Islam. Ini dia karena dia tak tahu. Ya, walaupun dia profesor, dia belum paham. Kita tidak pula memang hibah hati kita. Bukan Anda saja. Saya hibah melihat dia itu. Kalau dikatakan dia profesor tapi dia tidak tahu, ini bagaimana? Itu kan Allah punya kerja. Dia seorang profesor tapi dia belum paham tentang Quran. Dia seorang profesor belum paham tentang Nabi. Dia tak kenal dengan Nabi. Maka dikatakan demikian. Nabi itu sebelum Islam itu dia agama Kristen katanya. Karena dia orang yang awam. Walaupun dia profesor gitu maksudnya. Kenapa? Allah katakan di dalam surah dalam surah 69 itu salah. 57 itu ayat 69 itu. La yamassuhu illa mutahharun. La yamassuhu illa mutahharun. Al-Quran itu tidak menyentuh melainkan orang yang disucikan. Jadi karena dia tidak suci tak bisa menyentuh Al-Quran itu. Tidak bisa kalbu dia menyentuh Al-Quran tersebut karena bukan orang yang disucikan. Kalau orang yang disucikan baru bisa menyentuh Al-Quran itu. Itu maksudnya. Jadi di sini saya sampaikan. Jadi bagaimana caranya orang yang disucikan? Itulah jelas Rasul bersama Ahlul Baitnya. Kita sebagai apa sini? Kita hanya mengikut Rasul dan Ahlul Bait saja. Jadi karena dia tidak mau mengikut Ahlul Bait, Rasul dan Ahlul Bait itu akan dia tidak tahu sehingga Al-Quran tidak menyentuh di hatinya. Katanya Nabi Muhammad itu sebelumnya Kristen. Jadilah Nabi Muhammad orang yang disucikan Allah, penyempurna dari segala. Yang dahulu lagi Islam yang dahulu yang bawa dari Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Muhammad lah menyempurnanya. Jadi Islam sebelum Nabi Muhammad Islam dah ada. Bahkan sebelum manusia ada pun Islam dah ada. Islam itu aturan yang dibuat oleh Allah, bukan manusia yang membuat. Jadi Islam itu tak bisa hanya akal doang, tak bisa. Ya, kena dia belum paham. Jadi di sini saya sampaikan kita tidak boleh mengutuk dia. Kita cuma mendoa saja supaya mereka itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Ya, kita tak boleh mengutuk. Kalau seandainya kita mengutuk dia, katakanlah ya, kita mengutuk dikabul Allah. Terjadi sesuatu pada dia. Apa nilai tambah pada kita? Tak ada. Kosong kan? Tapi kalau kita sering menasihat dia, sering kita membina dia, ya, kita harus banyak membina dia. Jangan kita Kita harus tahu tuh, harus banyak membina dia. Itu tugas kita. Karena dia tak tahu,
Karena dia tidak paham, tugas kita tetap membina dia. Ingat toh, membina bukan menghina. Tugas kita kalau kita tahu membina dia bukan menghina. Kita mendidik dia bukan menghardik dia. Lain itu. Ya, kita cuma mendidik bukan menghardik. Kita cuma merangkul hatinya supaya dia taat kepada Allah, bukan memukul hatinya. Ya, kita mengajar dia bukan menghajar dia. Itu beda. Mengajar kita bimbing dia, atau dalam bahasa Melayu sebut apa itu? Mengasah. Diasah dia, diberi pengetahuannya. Asah, sudah itu dia apa? Dia asuh dia. Sudah itu dia apa? Dia asih dia. Jadi asah, asuh, asih. Apa yang diasah? Diberi dia pengetahuan, dibina dia. Lepas itu apa? Layanan kita harus bagus, diasuh dia. Layanan kita harus bagus. Sudah itu dia pakai, diasih. Apa diasih? Dikasihi dia. Jadi kita harus mengasihi dia, bukan membenci dia. Mengutuk dia itu salah itu. Ya, kita kalau mengutuk dia itu pekerjaan yang salah. Kita cintai dia, kita kasih dia, kita bimbing sebaiknya. Itu saya sering menyampaikan pada ustaz sebelumnya. Kita hanya mengajak orang, ya, bukan mengejek orang. Ya, kita mengajak orang bukan mengejek orang. Kita mengajar orang bukan menghajar orang. Itu beda. Ya, mengajar dengan menghajar. Kalau mengajar ya kita kasih pengetahuan. Tapi kalau menghajar, nah itu yang sering menghantam orang. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Apapun alasannya. Maka Nabi Muhammad SAW waktu ditawar oleh malaikat, ya Muhammad, ya Nabiullah, ya Rasulullah, bagaimana aku hancurkan mereka itu? Jangan, kata Nabi Muhammad, kenal dia mereka. Dia tak tahu tentang aku, siapa aku dia tahu. Dia tak kenal dengan aku. Makanya dia berbuat demikian. Jadi kalau seandainya dia kenal dengan aku, tak mungkin dia berbuat demikian. Begitu juga penanya, karena beliau ini, apa beliau itu, ya, karena beliau itu dia tak paham sama sekali tentang Islam ini. Ya, tentu dia berandai-andai dia, berakal dia, kan gitu. Karena dia tak tahu. Kita tugas kita ngasih tahu. Kita kasih tahu dia sebaik-baik, namun dengan penuh hikmah wal mauizati hasanah, dengan pengajaran terbaik yang baik berdasarkan Quran. Jadi kita tidak boleh mengutuk dia, ya. Jadi mengutuk dia tidak boleh, tapi yang boleh kita pertama membimbing dia. Lebih itu apa? Mendidik dia. Apalagi mengajar dia. Apalagi mengajak dia, menyeru dia ke jalan Allah. Ya, kita seru dengan jalan Allah, namun dengan hikmah wal mauizati sana, dengan pengajaran terbaik sehingga terbuka hatinya. Mari kita rangkul hatinya, ya. Lagi oleh sebab itu saya mengimbau di sini jangan ada lagi istilah kutuk mengutuk, tidak bagus. Lebih baik kita menanamkan, saling mendoakan mereka. Ya Allah, semoga mereka itu mendapat hidayah dari Engkau, ya Allah. Kami juga kasihan dengan beliau, karena beliau juga tak tahu. Ya, sedih kita melihat mereka karena tak tahu. Apalagi orang mengikut dia. Satu orang kita sedih dia, apalagi yang mengikut dia orang tak tahu sama sekali. Berapa banyak manusia akan tersesat oleh sebab dia. Makanya kita harus kasihan dengan dia. Kita bimbing dia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetap memberi petunjuk kita, tapi yang jelas kita berusaha. Jangan lupa kita menegur dia atau membina dia atau mendidik dia boleh, atau mengajar dia boleh, bukan menghajar ya, mengajar dia boleh, ya, atau kita mengajak dia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kekuatan pada kita, kesabaran pada kita untuk membina dia. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.